Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Sejak pemberlakuan PSBB 24 April lalu di Kota Banjarmasin, dinilai masih banyak kekurangan. Dengan munculnya beberapa persoalan baru, ini tentu harus dipersiapkan secara matang dengan sumber daya manusia yang memadai. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin, Faisal Haryadi menyatakan, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk melokalisir penyebaran virus corona justru menimbulkan persoalan lain yang baru. Alih-alih dengan rencana pengetatan akses keluar masuk di perbatasan kota di jam-jam ramai, aturan tersebut malah tidak berlaku sehingga pemerintah dituntut keseriusannya dalam pemberlakuan aturan dibarengi dengan kesiapan kucuran bantuan bagi warga terdampak. Sejak pemberlakuan PSBB 24 April lalu di Kota Banjarmasin, dinilai masih banyak kekurangan dengan munculnya beberapa persoalan baru. Penerapan PSBB yang nilai bagus untuk menekan sebaran virus corona di Kota Seribu Sungai tentu harus dipersiapkan secara matang dengan sumber daya manusia yang memadai. Apa yang disampaikan oleh pemerintah kota melalui gugus tugas ini kan bahwa mereka akan melakukan penjagaan yang sangat ketat. Namun di lapangan masih saja banyak terjadi boleh katakan di perbatasan-perbatasan khususnya di jam-jam ramai siang dan sore sebagainya. Masih banyak warga yang melintas dari arah luar kota. Nah, kemudian di beberapa titik juga di masyarakat masih menanyakan tentang bantuan yang telah dijanjikan oleh pemerintah kota kepada keluarga yang berhak menerima. Ini juga masih belum semuanya tersampaikan ke masyarakat PKH khususnya. Nah, kemudian bantuan-bantuan alat medis seperti masker dan lain sebagainya juga masih belum semuanya terdistribusikan ke masyarakat. Nah, dalam hal ini kami berharap bahwa gugus tugas ini bisa maksimal bekerja khususnya dalam hal penanganan penetapan PSBB ini, sehingga karena memang masyarakat Banjarmasin ini kan masyarakat yang sangat religius, apalagi ini masuk bulan suci Ramadan yang mana masyarakat lagi ramai-ramainya untuk melakukan ibadah-ibadah. Nah, kami juga melihat kemarin bahwa ternyata sore pada saat menjelang berbuka puasa banyak sekali masyarakat yang masih tidak punya kepentingan yang cukup mendesak masih berjalan-jalan di jalur. Kami berharap pemerintah kota melalui aparaturnya bisa pengetatan akses perlintasan batas kota yang menjadi poin penting terkesan bolong sana-sini. Di satu waktu pengerahan massa dikerahkan untuk bertugas di perbatasan kota. Namun di jam tertentu akses khususnya waktu ramai masyarakat bisa bebas masuk dan keluar Kota Banjarmasin. Murtasia, Risna, Banjar TV. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin mendesak pemerintah Kota Banjarmasin untuk serius memberlakukan PSBB dibarengi dengan konsekuensi pemenuhan kebutuhan pokok warga yang terdampak COVID-19 ini. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin, Faisal Haryadi mendesak pemerintah Banjarmasin untuk serius memberlakukan PSBB dibarengi dengan konsekuensi pemenuhan kebutuhan pokok warga yang terdampak COVID-19 ini. Pemberian hak bagi warga terdampak menurutnya Pemko juga harus komitmen menyalurkan bantuan bagi warga miskin dan calon miskin akibat terdampak penghasilannya yang formatnya disamakan dengan pemerintah pusat senilai Rp600.000 yang akan dibayarkan 3 bulan. Permasalahan baru. Jadi antara lain adalah munculnya calon masyarakat miskin. Artinya yang pada saat hari ini bekerja karena penetapan PSBB sehingga toko mereka tempat bekerja, kemudian perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja tidak boleh melaksanakan operasional sehingga mereka tidak mempunyai pendapatan sehingga digolongkan dengan masyarakat miskin. Ini yang kami tekankan selalu dengan pemerintah kota agar pendataan ini benar-benar akurat. Karena memang di Banjarmasin ini kan hampir 80% bahwa masyarakat kita ini secara pendapatan secara informal. Mereka tidak mempunyai gaji yang tetap sehingga mereka mengandalkan buruh-buruh harian seperti itu. Nah, kami berharap bahwa
apa yang telah dikomitmenkan oleh pemerintah dengan menetapkan PSBB sebagai keharusan, kewajiban-kewajibannya juga tolong dilaksanakan. Karena memang sampai hari ini masyarakat calon miskin ini yang masih belum sampai terbantu oleh pemerintah kota. Nah, kami berharap bahwa melalui forum ini bisa memberikan bantuan yang tepat kepada mereka itu. Bagaimana proses serta ketepatan penyaluran yang harus dikawal semua pihak agar tidak terjadi lagi persoalan baru di tengah masyarakat. Murtasia Rizna, Banjar TV.